Halo, Mbak Belia. Halo, Bu Lucia. Apa kabar nih? Gimana nih selama WFH? Saya udah hampir 1 bulan di rumah aja nih. Gimana kabarnya teman-teman yang WFH nih? Semoga tetap pada sehat ya, jaga kesehatan, makan yang teratur, jangan lupa minum vitamin. Halo Bu Christine. Halo Pak Kris. Halo Nacita. Beratnya turun. Waduh, luar biasa loh Pak, beratnya turun. Bukan makanannya yang turun ya Pak. Oke, teman-teman semuanya, seperti janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan mendatangkan narasumber ya. Beliau adalah pendiri Ruang Venus. Jadi pengalaman beliau itu sebagai 25 tahun sebagai leader di perusahaan terbesar BUMN di Indonesia. Ya, beliau adalah Bapak Riza Perdana Kusuma. Ya. Nah, kali ini kita akan bahas topik mengenai bagaimana opportunity dan optimisme di tengah pandemi ini. Nah, udah siap semuanya sebelum saya panggil narasumbernya nih? Siap ya? Wah, Bu Christine, turun juga ya Bu? Berat badannya ya Bu? Oke, halo Mas Inyo dari Rusia. Apa kabar Mas Inyo? Oke, tanpa berlama-lama karena udah jam 1 nih, jadi aku mau panggil narasumbernya Bapak Riza Perdana Kusuma ya. Nanti buat yang mau tanya-tanya silahkan langsung chat aja, jadi kita bisa langsung berinteraksi. Oke? Oh, beliaunya... Ntar dulu, sorry ya, aku chat dulu. Sebentar ya, kok. Halo, My Cuklex. Oh, namanya keren ya. Halo Ida Royani. Gimana sharing dong pengalamannya selama WFH ini selain berat badan naik, apalagi nih? Selain berat badan naik, kalau saya adalah uang belanja jadi naik karena sedikit-sedikit pengennya nyemil. Halo Bori, capek mikirin menu makan dan coffee break. Wah, luar biasa. Ibu kayaknya ini ya Bu, sudah sangat ini ya Bu, ada appetizer gitu ya, Bu Christine. Halo Bu Monica Anggreni, salam kenal. Bu Monica ini sebagai pilot AirAsia, betul ya Bu ya? Halo Ibu Nurul Aini. Waduh, ada mentor saya nih. Halo Pak Suwandi. Pak Suwandi. Pak Suwandi, berat badannya sudah mulai naik atau malah menyusut nih Pak? Kayaknya yang berat badan naik yang cewek-cewek ya. Iya, Ibu Monica, salam kenal. Ibu Monica, gimana cerita dong? Saat ini kan penerbangan juga sedang banyak yang off ya Bu ya. Jadi sebagai pilot nih Bu Monica saat ini hanya on call aja atau seperti apa nih Bu Monica? Sambil nunggu
Oh, ini dia. Pak Riza sudah join. Oke, tanpa berlama-lama nih, saya akan panggilkan Pak Riza ya untuk join di live IG saya kali ini. Oke. Nah, sudah kelihatan nih Pak Riza. Apa Tadi kabar? baik, tadi saya cari-cari Pak Riza, oh belum masuk. Oke, Pak Riza gimana kabarnya nih Pak? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Tadi Semangat terus. sebelum Pak Riza join kita lagi bahas nih selama work from home apa kegiatannya. Mereka pada bilang makan nih Pak. Jadi berat badan pada naik semua gitu Pak. Alhamdulillah saya tetap di angka 54, 55. Waduh. Bapak rajin olahraga atau gimana nih Pak? Olahraga dan puasa. Oh, luar biasa. Betul ya Pak. Puasa tuh buat detox juga ya Pak ya. Bagus itu buat Oh tubuh. banget, banget. Harus. Betul, betul. Pak Riza, maaf suaranya agak kecil, bisa lebih besarkan lagi volumenya, Pak? Oke. Oke. Oke, sekarang Halo, jelas ya? ya, jelas sekarang. Saya sapa dulu teman-teman Oke. yang join nih ya, Pak. Halo, Tante Nena. Halo, Bu Belia. Halo, Pak Glenn. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Riza nih. Ya, seperti yang saya sampaikan, Pak Riza ini pengalamannya luar biasa. Sudah lebih dari 25 tahun nih beliau berkecimpung sebagai leader ya Pak di perusahaan terbesar nih di Indonesia nih Pak. Dan memenangkan beberapa Alhamdulillah. award lagi ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sekarang Bapak sudah fokus nih untuk sharing mengenai ilmu Bapak nih kepada siapapun yang ingin belajar ya Pak ya. Hmm. Oke, sebelum masuk Ya, ke sana nih Pak, ya. saya kepo nih, Bapak kegiatannya apa aja nih Pak selama social distancing ini Pak? Saya alhamdulillah selama periode 4 minggu ini saya Hmm. tidak lepas dari kegiatan saya membaca. Wah, luar biasa. Kemudian ini saya syukuri sekali corona ini malah membuat saya semakin produktif untuk menulis karena saya punya hutang menulis itu 3 buku. Oke. Setelah satu buku saya di launching 2 tahun yang lalu, saya Mm-mm. agak tertunda kemarin dan sekarang saya menyelesaikan 3 buku saya. Jadi senang banget Wah, bisa wah, ngejar tulisan. betul Terus betul. saya juga masih merunning bisnis-bisnis saya dan Mm-mm. mostly setelah saya menyatakan berhenti untuk berhenti atau resign dari BUMN 6 bulan yang lalu, ini sekarang saya malah semakin produktif karena ada bisnis-bisnis yang saya jalankan dan Oke, sekaligus juga masih aktif menjadi speaker di oke, banyak korporasi. Dan yang terakhir saya masih ngerunning sekolah gratis saya di 4 kota. Tetapi karena luar kondisi biasa corona ini banget. akhirnya saya bikin online lah tiap Sabtu pagi jam Hmm, 9. artinya tetap berjalan dong Pak ya semuanya Pak. Ya, tetap berjalan dan dari pagi Malah tadi semakin banyak setelah waktu ya, semakin banyak waktu. semakin banyak waktu ya, ya, Yes, semakin banyak yes. waktu dan semakin fokus. Oke, luar biasa banget. Nah, eh, kalau yang saya lihat nih kan dari yang Bapak sampaikan ini berarti kan sebenarnya apa yang sekarang terjadi itu membuat malah bisa menyelesaikan hal-hal yang kemarin Bapak bilang ada pendingan 3 buku segala macam, ternyata sekarang sudah bisa mulai diselesaikan lagi gitu ya Pak. Karena kemarin kan mungkin habis waktu di jalan segala macam gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau kita berusaha untuk positif ya, Hmm, eh, orang itu nggak ada yang istilahnya depresi sebetulnya. oke. Jadi depresi itu kan sebetulnya karena kita asik membandingkan apa yang kita Hmm, alami sebelum corona dengan apa yang kita bayang-bayangkan ke depan itu mau seperti apa. Sebetulnya tugas kita nggak di situ. oke. Tugas kita sebetulnya adalah menikmati apa yang ada dan kita hadapi sekarang ini gitu. Jadi kalau Hmm, selama ini ya nggak tahu Mbak Eka ngalamin nggak, orang kalau dulu kerja sibuk berangkat pagi pulang malam selalu berpikir aduh udah Senin lagi gitu kan, pengen deh Sabtu mm-mm, Minggu gitu kan. Nah kita betul. sebetulnya berpikirnya kayaknya Tuhan ini maha sayang nih sama kita. Kita dikasih Hmm. weekend sepanjang hampir 4 minggu. Ya, satu Kemudian bulan.
Iya, hampir 1 bulan. Kemudian kita sebetulnya kita diberikan ranah untuk belajar disiplin ya, self development, self disiplin. Apakah kita bisa memanage waktu yang kita nikmati di rumah ini atau tidak? Jadi Oke, sebetulnya buat saya tidak ada catatan orang depresi, tidak ada oke, catatan orang yang kecewa terhadap keadaan, itu sebetulnya malah menyiksa diri menurut saya. oke. Nah, tapi kan ada yang begini Pak, dalam kondisi sekarang ini kan di mana kondisi bisnis, tokonya tutup, jadi nggak ada penghasilan, proyeknya tertunda, uang nggak masuk, segala macam. Nah orang tuh seperti itu berpikirnya, jadi Ya. fokusnya ke situ, akhirnya merasa depresi tadi Pak. Nah gimana tuh Pak caranya untuk melihat, mengalihkan fokusnya nih, supaya tidak jadi depresi gitu Pak? Iya, Atau mungkin tips eh, Bapak apa? iya. Saya sih sebetulnya ikut prihatin sebelumnya. Hmm. Saya juga saya tidak memungkiri, saya pun harus berempati baik terhadap diri saya sendiri, juga kepada teman-teman yang mengalami. Bahkan kemarin saya sekarang juga aktif sebagai advisor di company, dan saya juga Oke, melihat ada teman-teman yang memang sekarang lagi siap-siap untuk melakukan layoff atau redesign nah kontrak. betul Ya, banget tuh Pak. ya. Mm-mm. Kemudian kontrak dengan pegawai. Jadi saya juga berempati kondisi tersebut. Saya pun berempati pada diri sendiri. Jadwal saya bicara udah banyak sekali, akhirnya tertunda. Tetapi kalau dalam teori manapun, saya cuma berpikir dari sisi leadership, karena kita tidak bisa menyalahkan keadaan. Kita hanya bisa Mhm. harus concern terhadap diri kita sendiri. Sebetulnya dalam kondisi tertekan seperti ini, Hmm. itu kalau dalam teori mengatakan bahwa dalam kondisi tertekan itu sebetulnya ada magic yang kita bisa lakukan. Hmm. Kalau kita Hmm. sebetulnya tenang dulu, kemudian menjaga emosi dan berpikir kreatif, sebetulnya apa yang kita bisa lakukan di luar Hmm. pekerjaan yang pada umumnya terjadi. Oke. Saya bisa bicara seperti ini bukan bicara apa ya, yang muluk-muluk, tetapi Hmm. 4 minggu terakhir ini saya mendapatkan hal-hal magic yang Hmm. pekerjaan sebelumnya saya tidak lakukan, akhirnya saya lakukan, even itu semuanya dengan online. Tetapi Oke. salah satu Hmm. caranya adalah, saya baru baca teori tadi tadi pagi, itu buku saya di belakang. Kondisinya adalah pada saat krisis seperti ini, kita itu harus terkoneksi. Kita harus Hmm. berhubungan dengan banyak orang, kita ketemu dengan expert, kita mengikuti obrolannya seperti ini di Instagram, kita banyak pilihan sebetulnya. Kita bisa cari referensi yang sebetulnya jangan melulu kita mengkonsumsi corona. Pas Oke. lah, corona itu cukup tiap pagi aja lah kita ngelihat sebetulnya perkembangannya seperti apa. Hmm. Tapi after Hmm. itu stop gitu. Stop, dan Oke. kita mencoba untuk berpikir, mencari referensi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang terbatas. Jadi saya sebetulnya Mbak Eka sudah Hmm. membuktikan bahwa Hmm. kalau kita tidak diam, akhirnya kita Hmm. tetap bergerak, kita Hmm. belajar membaca dan berkomunikasi, selalu ada caranya. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu cara kita bagaimana untuk mengalihkan ya Pak ya, dari mungkin fokusnya adalah sesuatu yang membuat kita pesimis tentang Ya, corona, ya, ya dengan cara kita tetap terkoneksi. Salah satunya dengan mengikuti uh, diskusi seperti sekarang ya Pak ya, karena iya. saya juga belajar banyak nih dari Bapak nih. Ya, Karena setuju, oke. kita semuanya di Indonesia ini umat beragama. Saya selalu bilang bahwa Tuhan itu maha sayang dengan mengirim kita sebetulnya musibah seperti ini. Dan yang pasti, kalau kita selalu berpikir, waduh bulan depan saya nggak gajian, bulan depannya lagi saya nggak gajian, itu kan belum terjadi ya. Hmm. Yang terjadi saat ini adalah hari-hari yang kita temui saat ini gitu. Jadi menurut saya lebih baik bahwa kita mencari solusi, capacity apa yang kita bisa bangun, kemampuan apa yang kita bisa bangun gitu. Jadi tidak pernah ada jalan yang tertutup. Jadi menurut saya Oke. teman-teman jangan pikirkan esok, pikirkan hari ini dulu. Kita dari tadi pagi sudah ngapain? Ada yang kita hasilkan nggak? Ada yang kita Hmm. baca nggak? Jangan sampai dari pagi jam jam 5 jam 6 kita bangun, kita teronggok di depan TV nonton berita. Ya udah itu selesai gitu. Oke. Gitu. Oke. Karena bulan depan, 2 bulan lagi itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kita Oke. menciptakan apa itu adalah untuk sebulan dan 2 bulan ke depan. Dan hari ini
saya pun sebetulnya sudah ada 3 meeting yang saya lakukan untuk mempertimbangkan 2 bulan lagi saya mau ngapain gitu. Luar biasa. Oke, oke. Pak, tapi kadang-kadang mereka berpikir kan berarti tidak bisa langsung menggantikan uang masuk nih, gitu Pak. Itu seperti apa Pak kita menyikapinya Pak? Iya, gini, saya sih berharap dalam konteks ini saya bukan ahli keuangan, tetapi pada intinya dalam kondisi corona ini, dalam kondisi corona seperti ini, semua orang belajar. Mungkin orang juga baru sadar, selama ini kita ngambur-ngamburin uang, kita baru sadar, oh ternyata kita itu sekarang selama ini kita nggak menabung gitu kan. Nah ini sebetulnya salah satu pelajaran. Tapi kalau mentok-mentoknya kita ternyata nggak punya tabungan, ya tidak ada cara lain kecuali kita kontak orang terdekat. At least kalau kita tidak punya tabungan, kita pinjam, tetapi pinjamnya pun dengan strategi bahwa kita negosiasi untuk pengembaliannya yang agak lama, sehingga semua dan meminjamlah terhadap orang terdekat yang dipercaya ya. Jangan pinjam ke bank, jangan pinjam ke orang yang tahu gitu. Jadi menurut saya dengan percaya dengan orang yang terdekat, maka kita punya negosiasi dalam term of payment-nya. Jadi tidak ada cara lain kecuali kalau memang kita sudah sadar menabung dari dulu. Saya pikir untuk 2-3 bulan ke depan kita masih sanggup lah untuk hidup. Betul, betul. Ya intinya memang akhirnya ada titik balik yang menyadarkan kalau memang ya mereka jadi merasa iya selama ini gitu ya Pak ya. Oh iya. Oke. Nah, kalau menurut Pak Riza sendiri kira-kira di tengah kondisi seperti ini ada opportunity apa sih Pak yang bisa kita gali atau bisa kita dapatkan nih Pak? Saya melihat sebetulnya banyak sekali ya. Jadi saya mencontohkan pada diri saya sendiri saja. Sekarang saya punya opportunity bahwa saya punya waktu banyak untuk duduk di depan buku, saya banyak duduk di depan laptop dan saya menyelesaikan buku saya. Jadi saya nggak tahu teman-teman yang punya hobi menulislah gitu. Tidak harus muluk-muluk bahwa itu harus diterbitkan, tetapi at least kita belajar untuk menulis. Kemudian saya juga sekarang membuat kelas-kelas kecil ya. Kelas-kelas kecil yang saya adakan setiap Sabtu pagi, Sabtu pagi melalui Zoom, dan ternyata dampaknya cukup banyak. Sekarang saya dapat undangan untuk melakukan training secara online. Akhir bulan ini saya bikin sharing series dengan China Hong Kong University. Jadi ada universitas di Hong Kong yang memang saya akan mengajar online di situ dengan beberapa teman saya. Itu kita bikin series dalam 3 hari. Di luar itu juga saya sekarang sedang memulai untuk membuat startup namanya Perawat 24. Ini adalah startup untuk memberikan pelayanan terhadap mereka-mereka yang dirawat di rumah, kemudian mereka yang sudah orang tua, elderly people yang mereka tinggal di rumah tetapi perlu perawatan khusus. Nah ini semua di running. Jadi kalau saya contohkan, itu yang saya lakukan. Tetapi saya pikir teman-teman pun sebetulnya punya banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan. Mungkin teman-teman hobi menyanyi, bikinlah video nyanyi. Teman-teman bisa bikin puisi, tulislah. Apapun ya. Tapi intinya adalah jangan pernah berhenti, itu aja sih. Ya betul. Intinya kita tetap menatap masa depan ya Pak, meskipun kondisi seperti ini, hanya sekilas aja lah kita lihat update info. Selebihnya kita tetap fokus ke depan. Iya benar. Betul ya Pak ya. Iya Pak Riza nih ada yang tanya, boleh saya ini dulu Pak, baca dulu Pak? Boleh. Oke, ini dari Ibu Monica. Ibu Monica ini seorang pilot. Temannya Bapak. Ya. Saya kenal Mbak Monica, apa kabar? Ide nulisnya Pak, mulainya itu yang susah. Oke, saya mau sharing. Saya bocorin mau nggak buku saya yang sedang saya tulis? Oh boleh. Boleh Pak. Buku tentang apa nih Pak? Jadi ada 3 buku yang sekarang paralel saya tulis. Malah ide saya mungkin ada 4 kali ya. Ada 4 buku yang sedang paralel saya tulis. Yang pertama itu adalah romantisme berhaji. Jadi alhamdulillah tahun lalu pas kebetulan saya bisa menunaikan haji dengan istri saya. Dan selama berhaji itu ada poin-poin yang saya tulis dan akan saya ceritakan dalam buku saya. Tetapi saya dalam konteks ini bukan sebagai seorang ustadz.
Tapi saya pikir teman-teman pun mungkin yang muslim pernah umroh, pernah berhaji. Kenapa tidak mencoba menulis contohnya? Buku yang kedua adalah tentang kepala buat kaki, kaki buat kepala. Itu adalah konsep leadership yang saya lakukan sepanjang saya berkarir dan saya kombinasikan dengan teori. Kemudian yang ketiga adalah tentang service management. Ini service management ini tentang pengalaman saya tentang service dan beberapa ada referensi buku teori tentang services. Kemudian yang terakhir ini adalah buku tentang simple life. Simple life itu adalah bagaimana kita sebetulnya menikmati hidup ini dengan sederhana. Karena orang yang sehat jiwanya itu akan lebih menguatkan secara fisik. Jadi automatically kita harus membuat hidup kita balance. Nah, ini 4 buku yang saya tulis. Kalau ditanya idenya dari mana? Idenya dari keseharian hidup kita. Jadi apalagi Mbak Monica punya pengalamannya pilot. Mbak Monica kan udah nulis buku 1 ya, gitu kan. Jadi saya yakin pengalaman yang lain tentang pilot, tentang kehidupan pribadi, tentang berkomunikasi dengan lingkungan, dengan teman-teman pilot, dengan penumpang, dengan cabin crew itu sebetulnya menarik. Tinggal kemauan kita untuk berdiri di depan laptop, nih laptop saya nih. Jadi harus nongkrong di depan laptop, pegang buku, tulis, dah itu aja. Tulis apapun yang ini ya Pak, yang ada di kepala hidupin ya Pak ya. Saya sih belum tahu deh Pak. Jadi menurut saya menulis itu harus membaca. Jadi orang yang banyak baca akan lebih mudah menulis. Nah, jadi menurut saya teman-teman harus banyak membaca, kemudian harus banyak menulis. Karena dengan banyak membaca kita dapat insight penulis lain itu menuliskannya seperti apa. Pak, tadi saya tertarik tuh yang bocoran buku kaki jadi kepala, kepala jadi kaki tuh kayaknya eye-catchy banget gitu Pak judulnya. Iya, jadi buku itu ini Mbak Eka, buku itu tentang bahwa menjadi leader itu, saya ada teorinya yang saya sedang pelajari. Jadi leader itu sebetulnya bukan langsung di ujuk-ujuk ada di atas, tiba-tiba ada di atas. Enggak. Leader itu sebetulnya dimulai dari bawah, dinikmati jatuh bangunnya, dan setiap leader itu harus menikmati itu. Jadi menurut saya kalau teman-teman sekarang mau belajar leadership, membangun leadership, ya nikmati apa yang ada, baik apresiasinya maupun pada saat drop. Seperti kondisi sekarang ini pada saat corona, itu leadership kita sebetulnya diuji. Kita bisa tahan nggak dengan dilema dan musibah seperti kita bisa bangun nggak? Tapi kalau dari pagi sampai sore ngulik WhatsApp grup, semua yang serba corona segala macam, kita nggak pernah maju, itu aja. Jadi memang mengalihkan fokus ke sesuatu yang lebih produktif ya Pak ya? Yes, harus. Lalu Pak, kalau kita sudah tahu nih ada banyak opportunity sebenarnya yang bisa kita lakukan nih dalam kondisi saat ini Pak. Nah, berarti langkah awal apa sih yang harus kita lakukan duluan gitu loh Pak untuk sambil mengalihkan fokus itu gitu Pak? Yang pertama sebetulnya adalah berdamai dengan keadaan, ya kan? Kita harus tidak boleh menyalahkan, kita harus memaafkan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kita. Kalau ternyata memang mereka misalnya melakukan penundaan pembayaran, memotong gaji dan lain sebagainya, itu kita harus memaafkan karena tidak ada satupun yang tidak terimbas oleh adanya corona ini, gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita berdamai, yang kedua adalah pasrah ya. Kita harusnya kita lebih rajin beribadah, lebih rajin berdoa, itu lebih kejiwaan dulu gitu. Nah, yang ketiga itu menurut saya yang perlu dilakukan adalah berbanyak-banyaklah berkomunikasi dengan teman-teman, kemudian follow sosmed yang punya vibe yang positif, delete, unfollow semua yang membawa kita malah semakin terjerumus. Kemudian yang keempat, kita mirroring. Mirroring itu kita lebih aktif untuk melihat diri sendiri, sebetulnya kemampuan kita di mana, apa yang kurang, apa yang sudah orang lain lakukan tapi kita belum. Dan yang kelima, yang paling penting adalah mencoba. Mencoba itu
tidak harus berhasil. Mencoba itu suksesnya adalah pada saat kita bisa menyelesaikan hasil uji coba itu. Meskipun bisa jadi seperti makan masakan yang nggak enak, tapi begitu selesai ada di piring itu kita udah happy gitu. Nah, yang keenam adalah mensyukuri apa yang kita hasilkan, dan yang ketujuh tinggal kita berharap lagi menunggu ada magic yang akan datang. Karena yang maha pencipta itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita kan. Jadi yang bisa menentukan dan memutuskan itu pasti yang di atas. Baru kita lakukan dulu, kita ikhtiar, kita berusaha dan sabar dan berdoa. Dan saya merasakan itu semua, dan 4 minggu ini, sebulan ini, alhamdulillah saya banyak hal yang saya dapatkan dengan mempraktekkan 6 poin tersebut. Saya harapkan teman-teman juga melakukan hal yang sama. Oke, keren banget tuh Pak tadi. Jadi pertama harus berdamai ya Pak ya. Itu yang paling utama dulu nih. Karena kalau nggak berdamai, nggak bisa berpikir selanjutnya gitu kali ya Pak ya. Betul, karena teman-teman, leadership itu dibangun karena kita bisa memimpin diri kita sendiri. Dalam konteks seperti ini, kita ada di rumah. Tim kita, teman-teman kerja kita ada di tempat masing-masing. Nah, yang harus dipimpin itu adalah diri kita sendiri. Bisa nggak kita bangun pagi? Bisa nggak kita mandi tepat waktu? Bisa nggak waktu kita nonton TV itu dibatasi, pegang handphone dibatasi? Nah, bagaimana satu hari itu bermakna? Nah, ini sebetulnya pelajaran disiplin berjamaah sebetulnya kan. Nah, di antara yang berjamaah itu yang paling khusyuk menjaga tugas-tugas dan PR-PR-nya ini yang akan menang nantinya. Oke, mendisiplinkan diri sendiri. Oke, Pak. Luar biasa nih, Pak. Nah, tadi kan Pak Riza bilang bahwa di akhir bulan ini ya Pak, atau bulan depan mau ada pembicara di Universitas China Hong Kong ya Pak ya? Iya, saya diundang untuk bicara di China Hong Kong University. CUHK. Itu sebetulnya ada 50 mahasiswa dari Eropa, dari China, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Jepang yang sebetulnya akan datang ke Indonesia melakukan visit company visit, ada juga business visit ke beberapa perusahaan di Indonesia. Tapi jadinya nggak jadi ya Pak? Ya, kondisi corona ini semua dibatalkan, tapi konteks tema itu tetap dijalankan sampai hari ini, sehingga mereka mengundang saya untuk bisa sharing, dan saya juga mengundang ada 3 orang partner saya, kolega saya, untuk bisa sharing dalam 3 hari. Dan mereka akan ikut pakai Zoom. Oke. Kalau boleh tahu topiknya tentang apa nih Pak? Kok mereka sampai mau visit ke Indonesia nih? Biasanya Indonesia nih Pak yang berbondong-bondong studi ke luar gitu loh Pak. Iya, menurut mereka Indonesia ini menarik ya, dengan jumlah penduduk 270 juta lebih. Kemudian Indonesia ini termasuk yang developing country yang benar-benar promising. Dan cukup kreatif, punya sumber daya, beda sekali dengan Hong Kong, dan kemudian secara bisnis juga di Indonesia ini lagi bertumbuh cukup baik. Jadi menurut mereka mempelajari karakter Indonesia secara lebih dekat untuk mahasiswa MIM itu untuk fokus manajemennya, international management, itu dia pasti akan memberikan impact atau insight yang lebih baik. Jadi ada yang bicara, nanti kolega saya ada yang bicara tentang HR, tentang digital businesses, kemudian ada juga bicara tentang airport, bagaimana transportasi di Indonesia, karena bicara bisnis di Indonesia tidak pernah bisa dihilangkan dengan airport. Dan saya sendiri nanti akan bicara lebih ke arah leadership dan how to facing the difficulties in the future. Jadi how to facing the challenge. Oke. Nah, tadi kan Bapak sebutkan nanti akan ada narasumber juga dari sisi digital marketing ya Pak ya? Ya. Apakah sebenarnya kan mereka negara-negara maju Pak, yang secara mungkin digital marketingnya lebih canggih nih Pak daripada Indonesia Pak? Ya, yang dilihat sebetulnya bukan perbandingannya, lebih kepada bagaimana Indonesia ini ke depan menghadapi itu semua. Terus apa sih yang terjadi di Indonesia, apa sih yang lagi happening, seperti itu. Oke. Jadi lebih mempelajari digital marketing di Indonesia gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, lalu tadi kan Bapak fokus untuk memberikan
ilmu tentang bagaimana leadership dan tantangan ke depannya ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana nih Pak tantangan ke depan di kita di Pak Indonesia Pak? Uni Indonesia ini agak unik ya, karena kalau saya lihat di Indonesia ini apa ya, sangat majemuk, kemudian kondisi politik negara kita juga sangat unik. Jadi menurut saya apa yang challenge ke depan untuk orang Indonesia adalah bahwa kita itu sebetulnya dengan kondisi yang digital seperti ini sangat terbuka lebar untuk kita mengambil peran dalam proses kepemimpinan. Nah, yang perlu dicatat adalah teman-teman yang masih muda, kalau saya udah tua Ali ya. Saya masih muda kan Pak? masih. Teman-teman yang masih muda itu adalah bahwa untuk menjadi the next leader itu adalah kita harus mencoba, kita diberikan kebebasan bermain saat ini. Siapapun sekarang sebetulnya dalam usia berapapun sebetulnya bisa segera menjadi leader, bisa menjadi orang yang menonjol. Tapi intinya di Indonesia ini ya kita harus kreatif memanage atau mempackaging diri kita. Kemudian kita harus aktif untuk berkolaborasi sehingga kita punya network yang cukup luas. Jadi menurut saya future leader Indonesia itu adalah mereka yang tidak boleh tangan kosong. Kecuali tanda kutip ya, kecuali tanda kutip kalau teman-teman bermain di area politik seperti ikut partai dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ikut dalam konteks itu. Mungkin di area itu berbeda, tetapi kalau menjadi freedom, orang-orang yang benar-benar bebas, orang-orang yang pengen berkarya karena kemampuannya, ya saya pikir era sekarang ini era yang sangat terbuka, orang bisa belajar apa saja, dari mana saja, dan buat saya selama usia kita masih ada, kita nggak boleh stop untuk itu. Dengan semakin kita membangun diri sendiri, kita akan keluar dari cangkang, kita akan menjadi sosok yang tidak harus ditempeli dengan brand-brand di mana tempat kita bekerja gitu. Contohnya dulu Riza orang Garuda, Riza orang Angkasa Pura, Riza orang pelabuhan. Sekarang kan saya sendiri gitu. Jadi ya saya harus bisa membangun diri saya sendiri. Bahkan saya pun sekarang tidak pernah berhenti untuk membangun diri saya sendiri. Dan itu never ending story. Artinya mungkin personal branding gitu ya Pak ya? Personal branding, yes benar, at the end itu personal branding, tetapi personal branding yang seperti apa? Jadi yang kita sibukkan itu adalah kita bukan bermimpi mau jadi apa, tetapi apa kita sibuk dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Biarkan masa depan nanti akan memframing apa yang kita lakukan itu berdasarkan aktivitas yang kita perjuangkan gitu. Jadi please jangan sibuk bermimpi, sibuklah dengan aktivitas yang membuat kita bangkit, membuat kita lebih pede, membuat kita lebih cerdas, lebih pinter, lebih networking ke yang sedemikian luas seperti itu. Oke. Jadi berbeda dengan kalau kita punya goal, itu berbeda ya. Maksudnya ini adalah sesuatu yang kita ingin, apa sih Pak, supaya aura kita keluar, mungkin gitu kali Pak ya? Jadi gini, saya selalu bilang sama teman-teman saya, janganlah bermimpi, tapi berkeinginanlah gitu. Kenapa beda? Apa bedanya? Mimpi itu umurnya cuma semalam loh Mbak. Kalau Mbak Eka saya tanya tadi malam mimpi nggak kamu? Mimpi apa? Lupa kan ceritanya? Lupa. Tapi kalau Mbak Eka saya ajak untuk berkeinginan, saya akan tanya Mbak Eka pengen seperti apa? Oh saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi menteri. Nah itu sebetulnya keinginan itu yang dipupuk karena seperti sekarang ini saya pengen menulis, saya pengen membaca, saya pengen mengajar, saya pengen berbagi. Itu yang saya kejar gitu. Jadi entah nanti setelah mengajar saya jadi apa, setelah saya menulis saya jadi apa, itu sesuatu yang untouchable, itu sangat future. Jadi saya pengen menginjakkan bumi di ranah waktu-waktu saya sekarang ini gitu. Oke, jadi tetap harus punya tujuan, tapi itu lebih keinginan gitu ya Pak ya, keinginannya mau apa gitu. Pak Riza, sebelum saya lanjutkan, Bapak boleh agak geser ke kiri ya Pak, karena Bapak tertutup nih. Yes. Nah. Oke. Ke kiri lagi Pak. Oke, kiri lagi.
atau gimana? Yes. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang nih Pak, kalau gitu tadi kan Bapak bilang untuk jadi future leader itu kan kita berarti harus apa namanya punya satu identitas, mungkin bisa dibilang gitu ya Pak ya? Iya, identitas itu sebetulnya adalah strong point kita ya. Poin, oke. Kekuatan yang harus kita jual. Karena saya punya buku yang menarik bahwa everybody itu is seller. Kita itu sebetulnya adalah penjual. Penjual apa produk utama kita? Produk utama kita sebetulnya adalah ya kemampuan kita, apa expertise kita, knowledge yang kita miliki. Jadi kalau kita tidak ada sesuatu yang dijual ya kita nggak akan pernah dipandang sebagai kamu mampu dalam hal apa gitu. Oke, iya ya. Ya kadang-kadang nih Pak, kan kita kalau mau memulai sesuatu itu kan nggak pede nih Pak. Kita bukan siapa-siapa gitu untuk menjadi leader gitu loh Pak. Nah itu gimana tipsnya nih dari Pak Reza nih? Ya kalau kita tidak merasa menjadi siapa-siapa, kita jangan pernah berharap untuk jadi siapa-siapa. Oke, jadi mindsetnya dulu ya Pak ya, mindsetnya dulu ya Pak ya. Iya, karena apa ya? Selalu pertanyaannya adalah bagaimana memulai. Sebetulnya tidak ada cara bagaimana memulai. Ya kita harus memulai gitu. Oke. Jadi kalau kita selalu memunculkan bagaimana memulai itu sebetulnya kita sudah memasang salah satu banderis di kepala kita gitu. Bagaimana yang memulai? Nggak usah dimunculkan itu, karena kalau ditanya, oh, saya juga nggak tahu. Iya, saya juga bingung. Kalau udah kata-kata sudah bingung, berarti kita stuck di situ. Kita nggak akan terbawa arus gitu. Jadi sebetulnya kita tuh menciptakan arus. Saya itu pengen menciptakan buku. Jadi memang saya paksa harus duduk di depan laptop dan menulis gitu. Tidak ada cara lain gitu, dan tidak perlu mengkonfirm. Iya, just do it dan tidak perlu mengkonfirm. Kebanyakan orang yang sudah memulai adalah sibuk mencari konfirmasi dari orang lain. Contohnya, ingin menulis, baru nulis 1 lembar, dikirim email ke semua teman-temannya, bagus nggak gitu. Itu akan membuat kita capek. Jadi nggak usah konfirmasi, just do it dan nikmati prosesnya gitu. Kalau kita nggak pernah menikmati, kita nggak akan pernah mendapatkan hasilnya gitu. Dan kita akan stuck di tengah jalan. Nikmati aja mau bentuknya seperti apa. Karena itulah cara kita sebetulnya menikmati hidup. Oke, paham. Yes, mantap sekali Pak. Nah, Pak Riza kan sekarang punya apa nih, Ruang Venus ya Pak? Mendirikan Ruang Venus nih Bapak. Nah, sebenarnya tujuan dari mendirikan Ruang Venus ini apa nih Pak Riza? Oke. Pertanyaan menarik. Alhamdulillah Mbak, saya ini sudah 25 tahun di korporasi. Tuhan itu maha sayang dengan saya diberikan banyak sekali rezeki pengalaman, rezeki teman, rezeki challenge yang tidak pernah berhenti. Jadi setelah saya menyatakan resign dan berkarir sendiri sejak 6 bulan yang lalu, saya berpikir kayaknya sudah waktunya saya untuk giving back to the society. Saya harus memberikan balik apa yang saya miliki meskipun terbatas, untuk saya waktunya berbagi. Jadi memang Ruang Venus ini adalah sekolah gratis yang benar-benar pure, kita tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Ini saya jalankan di 4 kota, ada di Bandung, di Jogja, di Malang, dan Jakarta. Dan dalam 1 tahun itu ada 4 series materi yang saya bagikan, dan itu free of charge. Dan siapapun boleh ikut, dan alhamdulillah kemarin tanggal 13 Februari kami ulang tahun 1 tahun Ruang Venus. Weh, selamat nih Pak, udah 1 tahun. Sama satu lagi, saya punya personal social responsibility, itu namanya Pasar. Teman-teman bisa ikuti Instagramnya pasar_leadership. Jadi itu adalah arena saya untuk memberikan free mentoring kepada 3 sampai 5 orang, sampai 7 orang, anak-anak muda umur 23 sampai 30 tahun. Selama 3 bulan saya berikan free of charge untuk mengikuti kelas saya dan melakukan mentoring
mentoring dengan saya tiap 3 kali dalam 3 bulan, dan Oke. itu nanti akan dilakukan semacam review bersama gitu. Jadi ini benar-benar sumbangan saya sebagai pribadi kepada negeri ini, kepada alam yang sudah membuat saya happy dengan apa yang saya hasilkan. Itu aja sih. Luar biasa banget nih Pak. Berarti jadi berkah nih ya Pak buat semuanya ya Pak ya. Nah Pak, Amin, amin, amin. amin. Pak ini ada pertanyaan nih, boleh saya ini dulu Pak? Angkat dulu Pak? Boleh, boleh. Boleh ya, sebentar nih ketutup nih soalnya. Pertanyaannya dari, aduh saya lupa nih tadi. Kalau leadership di perbankan bisa nggak Pak? Oh, bisa banget, bisa banget. Apalagi perbankan ya. Perbankan pasti unik, dan saya yakin pasti di hampir di setiap industri ya, di semua company, isu-isu tentang leadership itu pasti akan selalu ada. Saya sarankan siapapun tadi yang kasih pertanyaan, kalau Mbak Thomas tadi ada di perbankan, di dunia perbankan, coba saja mulai untuk menulis tentang leadership. Saya kasih clue ya, saya kasih clue. Kalau Anda sudah dalam posisi menjabat sekarang ini, mungkin akan lebih mudah untuk menuliskannya. Tetapi kalau Anda belum menjabat posisi tertentu, apakah tidak bisa untuk menulis tentang leadership? Bisa banget. Silahkan baca banyak buku referensi tentang leadership dan kemudian melakukan penilaian terhadap atau pengamatan terhadap leader-leader di bank Anda atau bank dari company lain. Jadi buat saya itu menjadi tema yang menarik ya kalau kita mau menulis tentang leadership di perbankan. Dan leadership itu hampir di semua area ya. Di kampung aja leadership, keluarga aja leadership itu ada. Jadi tidak ada perbedaan menurut saya. Oke, jadi sebenarnya dimanapun itu leadership konsepnya sama gitu ya Pak ya? Iya, karena leadership itu dimulai dari how to lead ourselves. Pak, bisnis digital kan sekarang cocok nih dengan kondisi sekarang. Menurut Bapak gimana nih? Oh ya, ya. Saya lagi baca bahwa perubahan yang terjadi karena corona ini pasti akan membuka lahan yang cukup luas di dunia digital. Jadi menurut saya jangankan digital, karena digital is the future gitu. Jadi teman-teman bisa berpikir, ya teman-teman harus berpikir kreatif bagaimana digital ini bisa diimplementasikan, di-adjust dengan keahlian teman-teman semua. Jadi jangan pernah anti dengan digital, jangan pernah haram dan terlalu bangga dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan digital. Itu sudah nggak mungkin gitu. Tetapi kalau kita menjaga untuk tidak edik dengan digital, itu boleh. Tapi kalau kita edik dengan digital dalam rangka untuk menyelami dunia digital ini seperti apa dan apa yang bisa kita desain atau kita ciptakan bisnisnya ke depan, itu menjadi penting. Jadi menurut saya digital ke depan akan promising. Oke, jadi bedakan antara edik dan kebutuhan, mungkin gitu ya Pak ya? Ya. Edik itu kan ada semacam kayak konotasi negatif ya. Tetapi kalau edik, tapi kita fokuskan adalah untuk sharpening our expertise, our knowledge, itu menurut saya kita harus edik gitu. Ya, betul sekali Pak. Mungkin kondisi sekarang nih baru sadar ya, oh ternyata ya kemarin kenapa saya nggak minta nomor WhatsApp customernya, segala macam. Sekarang udah susah mau menghubungi gitu ya Pak ya? Banget. Jadi ya siapapun itu, mau usia berapapun, sebetulnya mengenai digital itu perlu tahu lah. Kalau leader itu kan sometimes tidak harus tahu semuanya, tetapi mengumpulkan hal-hal pengetahuan sedikit-sedikit itu membuat kita lebih bertumbuh sebetulnya. Jadi jangan nanti, betul. Oke. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Ibu Lucia. Pak, boleh sharing judul buku yang ditulis dan bisa diperoleh? Sebentar, boleh saya tunjukkan covernya nggak? Tapi buku yang ditulis pertama kali. Iya. Sebentar ya, saya tunjukkan covernya. Sebentar.
Halo Pak Dimas, halo Ibu Ayu, halo Ibu Ida. Teman-teman yang udah join, kalau ada pertanyaan boleh silahkan di chat aja. Ya, ini Pak, ini buku saya. Ini buku saya dan ini yang pertama, semuanya yang pertama. Judulnya adalah Cahaya di Tirai Sakura. Ini sudah 3 tahun ya, jadi saya masih tidak yakin apakah di Gramedia atau toko buku yang lain ada. Tapi kalau online atau e-booknya masih ada. E-booknya masih ada untung dan saya punya. Oke. Untung saya nggak punya. Iya, iya. Teman-teman juga bisa cek di website saya. Ya. Teman-teman bisa cek di website saya di rizaperdanakusuma.com atau teman-teman bisa cek di Store in Venice. Ada Instagram Store in Venice, itu Store in Venus tulisannya. Itu adalah online store-nya si Ruang Venus. Mungkin masih bisa ada di situ, bisa dicek. Oke, itu ya teman-teman bisa dicek di Store in Venus ya Pak ya? Ya, atau di website saya, atau di online store-nya Gramedia. Itu ada e-booknya. Oke. Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak. Ya. Untuk memulai sesuatu yang betul-betul new experience, contohnya seperti digital entrepreneur. Nah, sebagian dari kita mungkin berpikir butuh seseorang yang ambisius dalam tanda kutip. Dan kita merasa kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Nah, gimana tuh Pak? Dari kacamata Pak Riza. Oke, yang pertama ya, leader itu harus ambisius gitu. Leader itu harus punya emosi yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu. Kalau kita nggak pernah ambisius ya, jangan pernah berharap jadi leader gitu kan. Jadi follower aja gitu. Yang pertama dicatat harus ambisius, harus punya keinginan gitu. Karena leader itu is talking about jumping, achieving, atau leverage, atau kita bertumbuh dari hal yang biasa menjadi sedikit luar biasa. Jadi jangan pernah tidak ambisius, itu satu. Kemudian kedua, kalau kita mau memulai bisnis digital tapi kita tidak expert, jangan kerjakan sendiri. Jadi tadi saya sarankan kunci masa depan itu adalah kolaborasi. Jadi tetaplah berkolaborasi dengan orang lain yang punya kemampuan sehingga kita memiliki kesempatan untuk berkarya bersama. Jadi ya jangan pernah lakukan sendirilah gitu. Oke. Bener banget Pak, harus ambisius dan kalau memang tidak punya pengalaman jangan one man show, mungkin gitu ya Pak ya kata-katanya. Yes, betul. Saya betul sekali karena dua digital bisnis yang sekarang saya kerjakan itu saya juga berpartner dengan orang lain. Saya tidak expert. Ini 2 malah mau menjadi 4. Jadi luar biasa. Yes. Saya aja semangat ya Pak. Saya aja yang tua sudah memulai gitu kan. Apalagi teman-teman yang masih muda. Semangat dong. Semangat dong. Semangat ya Pak. Sebenarnya kan kalau digital itu kan sesuatu yang bisa kita leverage ya Pak ya. Tidak harus kita sendiri yang mengerjakan segala sesuatu gitu ya Pak ya. Bisa meleverage orang yang ngerti ya. Gitu. Ya, saya sampaikan teman-teman. Saya sangat berharap teman-teman belajar sebuah kunci dalam leadership itu adalah kita itu harus mingle, kita itu harus collaborate, kita itu harus create a partnership. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semuanya itu akan dilakukan sendiri. Itu impossible. Kalau teman-teman berpikir mau menjadi pengusaha dan ternyata dilakukan sendiri, kita berpikir modal kita mulainya dari mana gitu kan. Jadi betul. Saya contohkan aja teman-teman bahwa 4 yang saya kerjakan itu mostly modal saya nggak banyak, kecil banget. Saya yakin teman-teman juga punya tabungan segitu gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa saya mencari partner yang tepat, saya bernegosiasi dengan teman-teman yang tepat, dan ternyata sekarang ada investor gitu. Nah, investor ini kita belum confirmkan, tetapi intinya adalah bahwa ide kita harus unik dulu. Jadi untuk mendapatkan ide yang unik ya kita harus ngobrol. Kalau kita harus ngobrol ya kita harus ketemu. Jangan introvert, duduk sendiri, buka Instagram, cuma follower, tidak pernah siap menjadi panutan, nggak pernah siap menjadi pimpinan, nggak pernah siap untuk berambisi. Wassalam.
Ya, mungkin introvert di sini dalam artian tidak pernah ada inisiatif kali ya Pak. Tapi kan sebenarnya kalau dengan kita apa namanya membuka open mind gitu, kita bisa belajar dari orang, tidak harus, maksudnya bisa lewat buku, bisa lewat apa namanya postingan mereka gitu, mungkin kali ya Pak ya. Iya, introvert yang saya bilang adalah keengganan ya, keengganan untuk Betul. ya, keengganan untuk berkomunikasi dengan orang lain, membuka diri dengan orang lain. Kalau introvert itu konteksnya positif alias menjaga semua rahasia diri, kemudian tidak terlalu banyak bicara, it's okay. Tetapi introvert yang saya mau itu adalah introvert yang tidak membuat jeda antara kita sendiri dengan lingkungan. Itu aja. Oke. Nah, Pak, ini tambahan nih pertanyaannya. Jadi tidak antusiasnya itu karena merasa sudah punya secure job, kemudian financially secure, atau alasan-alasan yang merasa dalam posisi nyaman gitu, Pak. Itu gimana untuk membangkitkan ambisinya itu, Pak? Jadi gini, teman-teman, ini saya bicara sebagai pelaku ya. Jadi saya 25 tahun di BUMN, kemarin itu dalam porsi saya masih menjabat sebagai presiden director. Jadi sebetulnya saya secara kehidupan itu terjamin banget gitu. Tetapi karena saya adalah orang yang fokus untuk mempelajari leadership dan saya itu berprinsip bahwa seorang leader itu memang harus ada satu buku yang menarik tapi saya lupa judulnya, ada di library saya. Ada sebuah buku yang mengatakan bahwa leader yang mumpuni, leader yang memiliki capability itu memang leader yang harus menikmati proses apa namanya ya, perjuangan, proses yang berdarah-darah, ada tersiksanya, ada tersungkurnya, ada masuk ke apa ya namanya, ke dalam kondisi yang paling fatal gitu. Nah, itu leadership akan terbangun. Nah, kalau kita sudah merasa nyaman, kita merasa kerja di sebuah korporasi dan kita secure dengan keuangan. Pertanyaan saya, ada rasa bosannya nggak? Satu. Kedua, mau sampai kapan? Gitu. Apa nunggu sampai pensiun, hanya punya satu kemampuan, hanya punya satu sumber mata pencaharian atau pendapatan, ya nggak apa-apa kalau itu menjadi pilihan. Tetapi kalau teman-teman itu memang men-challenge dirinya sendiri bahwa gue berambisi jadi orang yang memang akan kuat, akan apa ya, akan tahan dengan tantangan, terus diarahkan untuk selalu berkreasi. Menurut saya jangan pernah merasa nyaman pada satu posisi. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang happy dengan pekerjaan, entah menjadi karyawan atau menjadi manajer di sebuah company dan sudah 20-30 tahun, nggak apa-apa. Tetapi di sisi lain, teman-teman di luar jam itu harus berkreasi untuk memprepare, mendevelop diri kita sendiri, karena someday atau sometimes will be happen for us, ya kan, untuk menemui sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Gitu. Jadi untuk memprepare diri kita sendiri ya Pak ya? Iya. Jadi salah satu yang saya baca pagi ini ya di buku Teori Leadership dan bagaimana menghadapi corona ini, kalau saya pikir adalah corona ini menjadikan para leader yang sebetulnya sebelumnya itu terlalu nyaman, itu menjadi kewalahan. Tapi kalau sebelum corona ini kita adalah leader yang suka bermain-main dengan resiko, kita adalah leader yang kreatif untuk bisa mencari challenge baru, corona ini membuat sesuatu yang tidak terlalu tidak terlalu dirasakan parah. Tapi dia akan terbiasa karena dia sudah terlatih. Nah, banyak leader yang tidak terlatih hanya gara-gara dia merasa nyaman pada kondisi yang biasa, yang stabil, dan begitu dapat kondisi yang tentang corona ini, jadi dia agak shock gitu. Dia sendiri tidak bisa membuat dirinya sendiri aman gitu kan. Jadi buat saya leader yang nyaman terus itu nggak akan berkembang. Oke, mantap sekali Pak. Oke, Pak Riza, nah terakhir nih Pak Riza. Yes. Kan
kebetulan saya juga punya teman nih Pak di Garuda Indonesia. Oh Saya ya? tanya, ya ternyata Pak Rizda ini sangat fenomenal ya di Garuda Indonesia ya Pak ya. Apa tuh Nah, yang diomongin? nah, katanya waktu Bapak penugasan di Tokyo ya Pak, di Jepang Nagoya, itu, Nagoya. ya Nagoya itu sempat penerbangan dari dan ke Indonesia itu sempat ditutup ya Pak ya? Tetap nggak Eh, dilarang atau gimana tuh Pak? Terus bisa ya, jalan lagi? Sempat dilarang atau ditutup gitu, terus bisa jalan lagi gitu Pak? oh gini, jadi waktu itu rute Denpasar Nagoya itu sudah 2 kali ditutup dan saya Hmm. adalah orang yang untuk membuka ketiga kalinya pada Hmm. saat Garuda Indonesia waktu itu bertumbuh dengan jumlah pesawatnya, kemudian kita mengganti mengganti apa namanya atribut brand kita dengan perubahan pesawat, logo dan lain sebagainya. Saya di-challenge untuk membuka kembali waktu itu Jepang, khusus untuk Nagoya. Dan setelah itu, alhamdulillah PR saya lebih berat setelah berhasil dengan Nagoya. Saya di-challenge untuk memperbaiki market Hong Kong dan Taiwan, gitu. Luar biasa. Dan berhasil kan ya Pak? Pastinya. Amin, alhamdulillah. Walaupun ya, ini yang membuat saya rontok rambutnya, membuat uban saya bertumbuh ya kan. Tapi kan seperti Bapak bilang, kalau tidak ada challenge kan tidak bertumbuh kita Pak. Ya, karena saya bercanda aja nih Mbak Eka. Yang Iya, membuat iya, kita iya. sebetulnya awet muda, yang membuat kita tidak pernah susah itu karena kita selalu mencari challenge dan kita Oke. selalu menyelami sesuatu yang even belum pernah kita lakukan. Itu Oke. akan membuat kita itu kayak liburan. Orang kan kalau liburan ke Bali terus melulu itu kan bosan kan ya. Bosen, Jadi ya. ya bolehlah keinginan ke Raja Ampat lah, ke Paris gitu kan. Ya caranya dengan seperti apa? Berjuang, nekat, dan mendapatkan sesuatu yang nikmat setelah kita berjuang gitu. Itu nikmat banget rasanya tuh Pak. Udah berjuang, banget. tiba-tiba iya berjuang Banget. keras dan dapat gitu ya kan Pak? Iya. Saya kasih satu clue aja teman-teman, jangan pernah takut untuk berubah, mencoba hal yang baru. Contohnya saya 6 bulan ini resign, bahkan 7 bulan yang lalu saya belum berpikir saya mau jadi apa gitu. Alhamdulillah Allah itu maha sayang kalau kita tetap menggerakkan akal pikiran kita tetap mengkeep silaturahmi dengan sebanyak mungkin teman kita, pasti ada jalan keluar. Dan alhamdulillah saya masih survive sampai hari ini dan saya happy dengan apa yang saya kerjakan. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari tantangan. Yes, luar biasa banget nih Pak sharingnya, padat tapi sangat membuka open mind bahwa ya tadi dalam kondisi sekarang pun Pak, jangan pernah kita hopeless, betul ya Pak ya? Ya. Nikmati hidup, karena kan kita yang mengalami kan seluruh dunia, nggak kita sendiri kan ya? betul. Oke, Pak Riza, thank you banyak sudah bisa join di IG Live saya. Ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Mungkin Pak Riza ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang masih stay tune nih Pak sampai dengan sekarang. Oke, khusus di interview sore ini saya tadi bikin tulisan ya, dan saya ambil dari buku juga, bahwa sebagai leader kita perlu menjaga pikiran dan tubuh dalam kondisi bertarung sekarang ini. Kita bertarung melawan corona nih. Agar bisa dapat dipercaya, maka seorang leader harus menjaga keseimbangan batin. Bahkan ketika orang lain kehilangan akal sehat, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri tetap harus dalam kondisi sehat, harus seimbang batinnya. Kemudian tetapkan rutinitas perawatan diri, kita tetap harus diet ya, olahraga juga, meditasi, apapun yang terbaik untuk kita. Karena persediaan energi, cadangan emosional, dan mekanisme coping itu seperti kita membalance dengan misalnya membaca, mendengarkan musik dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ini. Jadi